Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ilahi anta maksudi wa ridhoka maksudi ati mahabbataka wa ma'arifatak. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika wa tawajjahu hadzal zaman. Kama Muhammad Allah sallallahu masyhur fi hajatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamba-hamba Allah, murid-murid Abah, para pecinta kesehatan jiwa pada kesempatan sore ini setelah kita sama-sama khidmat amaliyah, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah dengan karamah barokah martabah untuk kita semua, ditambah-tambah kesehatan lahir batinnya, dimudahkan rezekinya. Jika ada masalah diselesaikan oleh Allah dengan karamah barokah martabah, hajat yang baik dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, bencana alam, bencana kemiskinan, bencana fakir ilmu, dan bencana-bencana yang menjadikan kita jauh daripada iman Islam ihsan. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pecinta kesehatan jiwa yang saya hormati, para petugas manakib, para penyelenggara manakib hari ini, para murid-murid Abah yang memfasilitasi manakib ini, terjadinya manakib ini, semoga senantiasa diberikan istiqomah oleh Abah, oleh Allah hakikatnya melalui pengertian Abah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, para pecinta kesehatan jiwa, kita bersyukur bahwa kita diajarkan Abah terus untuk masagi seimbang, masagi terus walaupun kita bersusah payah, keseimbangan, kesempurnaan. Abah mengajarkan kita keseimbangan hidup antara iman, Islam, dan ihsan. Trilogi agama yang mesti kita pegang kuat, iman, Islam, ihsan. Ketika kuat Islam kita, ada 5 rukun yang kita jalankan, maka kita imbangi dengan iman kita, sebuah keyakinan kita kepada 6 perkara yang kita imani, dan juga kita mesti ihsan, yaitu 1 rukun yang mesti kita jalankan. Dan hari ini kita semua sedang berproses untuk menjalankan rukun ihsan. Maka seimbang, seperti kita tahu dan banyak cerita bahwa seperti tripod, kalau seandainya tripod dengan 3 cagak, 3 cagak itu salah satu cagaknya dia runtuh atau tidak ada maka runtuh. Maka mesti 3-tiganya, iman, Islam, dan ihsan. Ihsan kita sedang berproses anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seolah-olah kau bisa melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakin Allah melihat engkau. Maka ihsan ini tidak bisa dilakukan tanpa talqin, tanpa kita punya guru. Kenapa? Karena merasa diawasi Allah itu nggak mudah. Hati kita connect to Allah itu nggak mudah. Di luaran sana, ya betapa orang ingin dekat sama Allah hanya seukur harus di masjid, harus tempat-tempat suci, tempat-tempat mustajab. Kita semua dimanapun bisa menjadi tempat mustajab, menjadi rodoh ketika kita melakukan ihsan ini, melakukan amalia zikir, melakukan amalia mursyid, melakukan manakib. Ini bersyukur. Jadi jaminan saya mursyid kepada kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu seorang syekh mursyid tidak asal bicara seperti kita berlandaskan teori-teori emosi pikiran, tetapi berlandaskan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita bersyukur, ini yang pertama kita patut syukuri, berterima kasih kepada Allah, kepada guru kita pengerti Abah yang telah menjamin kita, mengontrol diri kita lahir dan batin. Kita ini dikontrol, kita ini diasuh oleh seluruh silsilah, baik di dunia dan akhirat. Jadi hidup kita sadaya-daya kalau kita serahkan semuanya kepada thariqah ini, kepada ajaran ini, maka silsilah itu yang mengurus kita.
Kita ini sedang diurus oleh silsilah, maka bersyukur kepada Allah. Terutama silsilah yang ke-38 yaitu pengarsa Abah. Karena beliau mendapat tugas daripada keterusan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seperti dikatakan dalam Al-Quran, wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Al-ayat. Bahwa nabi dialah Allah yang telah mengutus seorang nabi, seorang rasul untuk apa? Tiga, yatlu 'alaihim ayatihi, mengajarkan kepada mereka ayat-ayat Allah, mempelajari Al-Qur'an, tilawah Quran. Masya Allah tadi qori'nya enak, kita dengar, makhorijul hurufnya bagus gitu ya, suaranya bagus. Ini menjadi kita bahwa kita diajarkan Abah melalui kori-kori kita. Kori-kori kita luar biasa. Yang ahli Quran banyak sekali. Setiap manakib dimanapun. Abah bukan berarti kepada kita hanya ngajarin zikir saja, tapi tilawah. Melalui siapa? Kori-kori yang sudah belajar zikir kepada Abah. Murid-murid Abah yang ahli kori. Jadi itu, yang pertama mengajarkan Al-Quran, yaitu ayat-ayat Allah. Yang kedua, yuzakihim, yaitu tazkiyah. Yang ketiga, yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, artinya mengajarkan kita kepada ta'lim. Kalau ta'lim itu mengajarkan banyak ilmu, pengetahuan, hikmah, semua pengetahuan tentang agama, hikmah kita, itu diajarkan di dalam ta'lim. Yang ketiga, tazkiyah. Jadi tilawah, tazkiyah, dan taklim. Tilawah, kita diajarkan pengersa Abah, luar biasa suaranya ketika ngimami. Beliau juga ketika baca Quran, Masya Allah, Abah mengajarkan kepada kita tilawah. Beliau juga mengajarkan kepada kita taklim, semua ilmu pengetahuan tentang agama, semua pengetahuan tentang hikmah agama. Dan yang ketiga, yaitu tazkiyah. Dan ini jarang orang lakukan. Tazkiyah. Nah, kalau kita lihat sejarah, tidak ada sih yang namanya ilmu tasawuf yang bersumber daripada Al-Quran. Maka ada orang-orang yang mengatakan di luar sana, tasawuf itu tidak ada dalam Al-Quran. Betul, istilah tasawuf tidak ada di dalam Al-Quran. Tetapi istilah yang berbicara tazkiyah, berbicara tentang qalbi, berbicara tentang pembersihan hati, itulah tasawuf sebenarnya. Maka sekarang muncul terapi tazkiyah atau tazkiyah terapi. Jadi orang malu mengucapkan tasawuf, maka diganti tazkiyah terapi. Maka saya mengamati hari ini orang-orang yang melakukan atau orang yang masuk ke wilayah tasawuf, kecenderungan akhirnya ada dua. Yang pertama, orang yang memang ingin betul-betul bertasawuf, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka dia bertasawuf, berzikir, dan dia mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya ilahi anta maksudi waridhoka matubi akhiri mahabbataka wa ma'rifatak. Tapi ada dua. Yang kedua, beberapa orang yang datang bertasawuf, datang kepada kita, datang kepada pengersa Abah, diantarkan talqin kepada Abah, tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi untuk terapi. Terapi terhadap problem-problem hidupnya, problem anaknya, problem istrinya, problem suaminya, tentang family terapinya, tentang traumanya, fobianya, insuksesnya, gitu. Jadi tujuan orang bertasawuf, berpikir, ternyata tidak melulu untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah dalam rangka mendekatkan diri, mendekatkan hati, tapi misalnya problem-problem. Tapi tidak apa-apa, karena Abah juga ketika melihat orang yang datang ke Sirna Rasa, macam-macam. Ketika yang datangnya kiai, sudah sepuh gitu ya. Kalau istilah Kiai Udin tuh, Kaum Udin sudah dikejar-kejar pacul gitu ya. Karena usianya udah sepuh, dikejar-kejar pacul, ini pasti bertasawuf dia untuk persiapan di akhirat nanti, persiapan mendekat diri kepada Allah. Tapi ketika yang datang masih muda, dia punya uang banyak, ini susah untuk diajak bagaimana ilahi anta gitu ya. Maka sama Abah di konseling, di terapi, dia punya masalah, dia punya problem-problem pekerjaannya, diselesaikan dengan zikir. Dan bahasa apa adalah bahasa seorang psikoterapi. Saya melihat seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Ini tahapannya. Mungkin dari situ. Tapi kalau problemnya sudah selesai, masalahnya sudah selesai, rumah tangganya selesai, pekerjaannya selesai, solusi dapat, maka dia pun mendekatkan diri kepada Allah. Nah, saya melihat
dua fenomena ini akhir-akhir ini orang kecenderungan bertasawuf, yaitu yang pertama adalah benar-benar dia bertorikoh, yang kedua adalah menyelesaikan problem-problem hidupnya. Tapi nggak apa-apa, ini kejembaran rohmania pengertian Abah. Maka kita sebagai orang yang mengerti tentang ini seperti apa? Ya terserah, bebas saja. Artinya bagi Abah diterima kok, gitu ya. Karena Abah itu keseimbangan tadi. Artinya kalau kita memang sudah kita langsung lillahi ta'ala, tujuan kita karena Allah, kita dekat kepada Allah, itu tidak apa-apa. Ini malah tujuan daripada toriko. Tapi kalau kita memang punya kecenderungan materi, kita punya kecenderungan perubahan tentang hidup, karir, kesedihan, Abah pun memfasilitasi. Abah sering memberikan kepada ikhwan cara banyak rezeki, cara agar sehat, cara bagaimana hidup rukun dan damai suami istri. Abah memberikan tip-tip dengan zikir itu. Maka itu juga Abah berikan. Artinya di sini saya melihat kita berguru kepada Abah keseimbangan. Masalah-masalah duniawi kita, masalah-masalah materi kita diselesaikan, dan juga pasti apalagi masalah akhirat. Karena keseimbangan. Gitu. Jadi, torikoh kita tidak melulu menyelesaikan masalah-masalah keruhanian yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi, disinilah kita pun bertorikoh adalah bertorikoh di era sekarang. Kita bertasawuf bukan lagi di era klasik, bahkan bukan lagi di era modern, tapi di era kontemporer. Jadi kalau pola bertasawuf kita di era klasik, maka kita pakaian dengan bulu domba, dengan kasar, kita menjauh daripada keramaian, kita di gunung-gunung, di goa, bersapa, berkholwat gitu ya. Itu klasik gitu ya. Masuk ke modern. Ternyata modern sudah ditinggalkan. Sekarang sudah masanya masa kontemporer. Makanya Abah mujadid, pembaharu. Torikoh kita bisa diterima kepada siapapun, kepada kalangan manapun. Baik itu dia seorang kiai, seorang ustadz, seorang preman, ya, seorang pekerja, seorang profesional, seorang pengacara, seorang notaris, seorang apapun bisa bertasawuf, bertorikoh. Jadi nggak usah khawatir. Gitu. Bahkan ada istilah, kalaupun dia tidak suka Islam, mau bertorikoh silahkan, kata apa. Kalaupun dia nggak mau pindah agama, nggak apa-apa nggak mau pindah agama. Mungkin dia nggak suka Islam, tapi suka zikir, tidak masalah. Lama-lama juga dia masuk Islam. Karena hakikatnya bertoriko itu ya masuk Islam. Nah ini kejembaran rohmaniyah yang Abah miliki untuk kita semua. Maka kenapa demikian Abah menanamkan seperti ke tanah biji kacang atau biji jagung yang ditanam di tanah. Semuanya sama. Ketika ini biji ingin tumbuh berkembang, maka mesti beri air, beri pupuk. Kita juga sama. Kita siapapun yang datang ke Abah diberikan yang namanya biji, benih. Benih itulah nanti berkembang menjadi pohon. Makanya pohon tasawuf. Kita datang ke Abah ini diajarkan, ditanamkan benih tasawuf sehingga menjadi pohon tasawuf. Nah, pohon tasawuf ini biar tumbuh, berkembang, dan berbuah, mesti disirami, dipupuk. Dengan cara apa? Dengan cara zikir, khotaman, manakiban. Biar benih ini menjadi pohon tasawuf. Kalau sudah menjadi pohon tasawuf, berkembang, yang terjadi ada berbuah. Buahnya bisa dinikmati hari ini. Apa? Buahnya buah kelembutan, buah ketenangan, buah kejujuran, buah kedermawanan. Tiba-tiba yang tadinya pelit gara-gara bertasawuf jadi dermawan. Tadinya yang kasar jadi lembut. Tadinya yang malas ibadah, bangunnya telat, tubuhnya jadi rajin tahajud. Yang tadinya mukanya nggak berseri-seri, jadi berseri-seri gitu. Yang tadinya badannya nggak sehat, menjadi sehat. Ini adalah buah tasawuf. Buah yang sudah berbuah dari pohon tasawuf. Maka kita hari ini manakib, hari ini khotaman, hari ini kita melakukan amalia mursyid agar benih itu berkembang, berbuah dari pohon tasawuf. Maka nggak apa-apa. Walaupun kita latar belakangnya bukan dari pesantren, walaupun latar belakangnya kita dari orang-orang umum, atau bahkan preman, atau yang datang ke Abah adalah orang-orang yang bertato segala macam. Tapi kalau pohon tasawuf yang ditanamkan oleh Abah ke dalam dirinya menjadi tumbuh besar, berkembang, berbuah, maka fisiknya boleh preman, fisiknya boleh bertato, tapi buahnya, akhlaknya menjadi baik. Buah itu adalah akhlak, perilaku, perkataan, kelembutan hati yang menjadi baik, dinikmati oleh dirinya, keluarganya, dan masyarakat sekelilingnya.
Itulah buah daripada pohon tasawuf yang ditanamkan oleh Abah melalui benihnya, yaitu kita wajib menjaganya, menyiramnya. Bila perlu kita menjaga jangan sampai pohon itu dipatuk-patuk oleh burung yang mengganggu pohon tasawuf kita. Jangan sampai kita dipatuk-patuk oleh orang-orang jahat, orang-orang yang tidak suka tasawuf, orang-orang yang membisikkan ke telinga kita agar jauh daripada berzikir kepada Allah. Kita lindungi diri kita, jauhkan dari komunitas-komunitas orang-orang yang merusak pikiran kita, baik di lingkungan kita atau bacaan-bacaan kita yang akhirnya kita jauh daripada tasawuf, jauh daripada zikir, jauh daripada guru kita pengersa Abah. Nah ini mesti kita jaga. Mudah-mudahan kita semua istiqomah, kita bisa menjaga sama-sama termasuk saya benih tasawuf ini menjadi pohon tasawuf yang berkembang dan menjadi pohon tasawuf yang berbuah kelembutan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan juga keharmonisan untuk diri kita dan lingkungan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakah karomah pengertabah segalanya telah mengerti semuanya untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.